إلى حضرة رضي الله حضرة وبشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وزوجته سادته المكرم ورضوان عليه رضي الله عنهم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأنبياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والتابعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا بصلاة وإلى آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وجدتنا وجدتنا والعالمين ولمشايخنا بمشايخ ربنا بها في بلد وقرها وسبحان الله خصوصنا اللهم حاضرين أجمعين وسبحان الله خصوصنا اللهم ومن صلى ومن تصدق ومن تصدق بما سجن آمين إلى جميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شهود الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati, yang saya muliakan bil khusus pimpinan Masjid Jami' Al-Maimun Bapak Ustaz Samsul Huda Eshari, yang sama-sama kita hormati segenap para alim ulama, para asatidzah, guru-guru kita yang hadir, yang alhamdulillah pada hari ini guru-guru kita yang hadir begitu banyak, mudah-mudahan menambah keberkahan untuk kita semuanya. Antaranya Mukarram Bapak Kiai Haji Sulfuri, Bapak Dr. Andes Haji Mahmudi, Bapak Haji Abdul Rahman Hayyar MA, Bapak Ustaz Zarkasi, Bapak Ustaz Ibn Aziruddin SSC, Bapak Ustaz Anan Hasi, Bapak Ustaz Ali Haidir Alwi LC, yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Dr. Taufik, Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Arif, Bapak Ustaz Hafiduddin, Ustaz Haji Yunus, Ustaz Haji Hasan yang tadi membaca Surah Al-Muslim, Masya Allah, hampir merinding kita dengar. Kemudian Bapak Ustaz Syarif, Ustaz Umar Ali dan kawan-kawan, Habib kita, Habibana, Habib Ali bin Abdullah Al-Aidus, Asbil Islamic Center, di bawah ada Haji Hasib, Ustaz Haji Amir, Ustaz Haji Yusuf, dan kemudian Ustaz Haji Ahmadi. Ini Haji Yusuf ini Masya Allah, ini 11-12 ini Maki Syefiah, ya Ki Abdul Wasid, Masya Allah, bisa kembar begitu 11-12, Masya Allah. Yang sama-sama kita hormati seluruh tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, pimpinan DKM Masjid Sekurang Kebagusan, LMKF KDM yang hadir di kuliah subuh. Mohon maaf namanya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mulai nasohat dan takdim saya. Bil khusus orang tua kita, Al-Mukarram Mu'alim Bapak Haji Muhammad Ali, Mata'anallah fituri hayati amin. Beliau Majid Ibrahim usianya sudah sama-sama lanjut, mudah-mudahan bermanfaat barokah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi penuh barokah ini kita bisa hadir bersama, berkumpul berwajah rutinitas setiap Sabtu pagi. Mudah-mudahan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka acara ta'lim kuliah subuh mendapat keberkahan dari Allah,
mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, panjang umur yang barokah, rizki yang melimpah, dimudahkan segala urusan dan usaha kita, diberikan ketabahan dan kesabaran dalam segala urusan kita, anak, istri, cucu yang soleh dan solehah, istiqomah dalam ibadah, wafat menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah an-nabi syafa'at lahu fi yaumil mi'ad. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mendapat syafaatnya baik dunia maupun akhirat. Bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih memasuki makalah yang 30 yang begitu panjangnya luar biasa. Maka kita cicil sedikit demi sedikit biar 15 menit keburu waktunya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala lahu ila fuddin tarkul kalami illa ma la budda minhu wa huwa ma la yahsulul maqsudu min umurid dunya illa bihi. Masih melanjutkan pernyataan maqalah yang bersumber dari Syekh Hamid Al-Laqaf. Qala lahu, bahwasanya Syekh Hamid Al-Laqaf menyampaikan, Khilafuddin, pembungkus agama. Pembungkus agama terbagi menjadi 3 menurut Syekh Hamid Al-Laqaf. Yang pertama adalah tarkul kalam illa ma la budda minhu wa huwa ma la yahsul maqsudu min umuri dunya illa bihi. Yang pertama tarkul kalam, meninggalkan pembicaraan. Maksudnya adalah tidak berbicara. Ma la budda minhu, tidak berbicara kepada siapapun orang kecuali terhadap pembicaraan yang penting. Kira-kira kita kalau kumpul ngobrol bicara itu ngebahas apa kira-kira paling sering? Macam-macam pembahasannya. Ada yang pembahasan masalah ukhrawi, masalah agama, masalah dunia, masalah pribadi, masalah hidup, sampai masalah orang kita omongin juga. Artinya tarkul kalam, tidak berbicara kecuali yang penting-pentingnya aja. Kenapa? Karena berbicara itu sangat bahaya. Apabila yang kita bicarakan itu tidak sesuai dengan semestinya, tidak sesuai dengan kenyataannya, maka kata orang awam, pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi jika lisan menusuk ke hati, kemana obat yang akan dicari? Bahkan sampai terbawa mati. Innalillahi, ingat itu. Kita kena pisau sehari 2-3 hari sembuh. Wah, tapi kalau kita hati kita, masya Allah, dibahas segala macam, nyesek itu kita sampai meninggal mungkin masih ingat. Ya, maka yang pertama tarkul kalam, meninggalkan pembicaraan atau tidak berbicara kecuali perkataan yang penting, pembahasan yang penting. Bahkan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian sifat zoni, berburuk sangka. Suuzon enggak boleh, husnuzon, berbaik sangka boleh. Enggak boleh kita suuzon. Wala tajassasu, yang kedua enggak boleh juga kita mencari kesalahan orang lain. Justru kita fokus kesalahan kita. Maka Yesus itu mengajarkan kita kepada santrinya, ingatlah kebaikan orang lain sama kita, lupakanlah kebaikan kita sama orang lain. Lupakanlah kesalahan orang lain sama kita, tapi kita perlu ingat kesalahan kita sama orang. Biar kenapa? Biar kita introspeksi sadar diri. Wala tajassasu, janganlah mencari kesalahan orang. Kadang apalagi dicari kesalahannya orang baik. Orang udah benar, ibadahnya bagus, ngajinya rajin, donatur juga masih aja diomongin. Lah kita nyumbang kagak, hadir kagak, ngomongin mulu, masya Allah. Wala tajassasu, nggak boleh mencari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, nggak boleh juga kita menggunjing menghina satu sama lain. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu.
Apakah salah satu di antara kalian suka memakan daging saudaranya sedang wafat? Fakaritumu, pasti tidak mau, pasti merasa jijik. Wattaqullah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Allah menerima taubat dan lagi Maha Penyayang. Mumpung masih ada waktu, bisa bernapas, beraktivitas, kita taubat, kita ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, dan dosa kepada sesama manusia kita saling ridhokan satu sama lain. Yang kedua, wa tarkud dunya minal amti'ati illa ma la budda minhu wa ma la tasul hajata ila bihi. Meninggalkan dunia dari harta benda kecuali terhadap urusan yang penting terhadap dunia. Maksudnya meninggalkan dunia adalah hati-hati dalam kehidupan dunia yang fana. Maksud dunia yang fana ini adalah bahwasanya kita harus hati-hati mawas diri dari perkara makanan minuman yang haram. Boleh orang punya rumah lapang permadani, dipasang tiap sudut rumah ada kembang. Dia aja kontrakannya panjang dari Jati Padang sampai Kemang. Aja simpangannya udang-udang, ayam pakan sambal kacang, kerupuk Palembang. Wah, punya cipilan di Cipularang, punya ikan hingga nyerap di Empang. Deposito banyak di bank. Kalau ngasih orang gak cuma sebongsang, tapi sampai sekijang. Tapi dengan keluarga penuh kasih sayang. Walaupun dia aja sering ke kota Kembang, tapi istrinya yang saya tahu cuma seorang. Masya Allah, sampai Haji Sami Antum meninggal wafat menghadap Allah, beliau istiqomah ziarah. Yang diingat adalah kebaikan-kebaikannya. Sampai sekarang Pak Jasim tidak ada niatan untuk menjadi penggantinya lagi. Wassalamualaikum ya Habibie, luar biasa. Kenapa? Karena ingat sejarahnya, susahnya bersama, senangnya bersama. Makanya saya itulah dunia. Saya pun di kampung. Saya belajar dari Ustaz Miftah, Salahuddin, Haji Ali, Haji Asin. Masya Allah, itulah bahwa perhiasan dunia adalah mar'atun solihah, wanita yang solihah. Luar biasa. Doain saya biar dapat yang solihah, biar banyak tuntutan. Kenapa saya dulu penghasilan kecil-kecilan, gak boleh jadi pusat ngarapin duit amplop. Kapan saya remaja saya minta duit? Dekat Pak Ali, kapan saya minta duit? Pantangan saya biar kata susah, nggak mau. Duit babe saya kagak mau. Makanya neng, ya Allah jangan banyak nuntut ya. Yang ntar kalau saya ngaji mulu ntar. Mau masjid pilih, ayolah saya ngaji lagi, saya ngaji lagi. Kenapa? Makanya harta itu penting, tapi biar orang rumah tingkat mobil mengkilat kita nggak tergiur. Biarin kita syukuri rezeki yang kita miliki tanpa mencuri. Nah itulah yang terbaik. An Abi Hurairah bahwasanya dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahab, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Bahwasanya Allah menyukai yang baik dan tidak menerima yang tidak. Allah tidak menerima kecuali yang tidak. Innallaha thayyibun, Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi yang baik-baik itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Makanan, minuman, harta, jabatan segala macam bukan berarti dalam kitab kita menghindari kitab meninggalkan dunia, bukan. Boleh kita usaha kerja segala macam. Saya pribadi jadi ustaz, jadi guru kecil-kecilan, nggak boleh. Saya nggak mengendalikan amplop. Saya jauh-jauh ngaji ke sana. Tujuan saya kena amplop karena sekian hilang pahala saya. Bapak-bapak ngaji datang kuliah subuh bagus kalau ngarapin berkat, sayang pahalanya hilang. Berkat dapat, pahalanya enggak. Artinya apa? Bahwasanya jangan kita diperdayakan oleh dunia, jangan sampai kita dipertuhankan oleh dunia. Semua orang ada masing-masing rezekinya. Salahuddin masing-masing rezekinya, Haji Ali masing-masing rezekinya, Haji Asyik masing-masing rezekinya. Kita doain yang banyak rezekinya biar jadi donatur, biar jumlah. Yang belum bisa, nah kita usahakan. Kalau nggak bisa, nggak punya harta, pakai doa. Yang punya ilmu, pakai ilmunya. Udahnya ilmu kagak, harta kagak, wah rezeki kurang, harta yang orang mulut, masya Allah, buru-buru dah istighfar. Faqala Rasulullah Taala fil Qur'anil Karim, sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51.
Bahwasanya disebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat 51, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah kalian dari yang thayyibat, dari yang baik-baik, wa amalu sholihah, dan beramallah amal soleh. Dalam hadis Nabi jelaskan bahwasanya Allah memerintahkan manusia orang-orang mukmin sesuai dengan Allah perintahkan kepada para rasul yang tidak ada dibeda-bedakan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma dzakara rajula," suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan salah seorang laki-laki yutilus safara, dia itu jauh lama dia berpergian, lama dia safar. Asy'ata akbara, sampai rambutnya kusut penuh dengan debu. Ayamutu yadaihi ila sama, dan mereka itu angkat tangannya ke langit, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Mat'amuhu haram wa malbasuhu haram. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seketika ada seorang laki-laki, dia safar jauh dia safar sampai rambutnya kusut sampai berdebu. Masya Allah. Kemudian dia mengangkat tangannya. Ketika dia mengangkat tangannya, dia berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku. Fa'anna yustajab lahu, dari pakaian yang haram, makanan minuman yang haram, malbus pakaian yang haram, wabughliya bil haram, dan sampai kenikmatan yang dia dimiliki bersumber dari yang haram. Fa'anna yustajab lahu, bagaimana doanya bisa dikabul oleh Allah? Nabi yang ngomong. Bagaimana doanya bisa dikabul? Selama ini kita berdoa, kenapa nggak bisa diterima? Sebab dosa apa yang telah kita perlakukan? Makanya pemerintah bahwa adanya undang-undang rampasan aset benar nyelamatin kita punya DPR, nyelamatin kita punya pemimpin. Kenapa? Percuma dia doa nggak diterima. Kalau dia korupsi, balikin lagi negara, dia tobat, solusi diterima. Kenapa? Dia korupsi segala macam, dia nyuri, dia tobat, ya Rabb, ya Rabb, ya doa. Kata Nabi, fa'anna yustajab lahu, bagaimana dia doa bisa diterima kalau bersumber dari yang haram. Alhamdulillah, orang kebagusan takut banget sama yang haram. Anjing yang haram gak berani, babi yang haram gak berani, tapi maling motor masih berani. Takutnya kita memakan haram, duit haram pakai takut. Nah, itulah yang disampaikan Nabi SAW. Maka ilmu itu mudah, ngomong itu gampang, prakteknya Masya Allah luar biasa. Maka kata bibi saya, lu mikirin apa sih? Saya habis sholat tahajud, saya ngerokok, saya diam aja. Nikah belum, namanya usaha kadang naik, kadang turun. Walaupun saya bisa berjalan dagang kambing ke restoran, dagang sapi segala macam, yang penting nggak apa-apa. Saya minjam sama babi, saya penting saya nggak minjam sama jasi, sama jali. Kenapa takut Pak duit orang? Saya jaga-jaga, ya Allah, dosa saya banyak, usia saya kagak tahu. Apalagi kita dosa libat, sedih saya. Isinya tasawuf. Saya belajar dari sini, ya Allah. Saya kagak kuat Pak kalau jujur. Berat ini ilmu yang disampaikan. Saya turun tinggal belum sehat, khawatir dari dosa, dari itu. Kadang saya, ya Allah, daripada saya bikin dosa, saya istighfar, saya diam aja. Saya ketemu sama Jali dan Majasi. Kenapa kalau kita haji, kalau kita baca dosa saya gede banget. Kalau saya baca nama ya Allah, Masya Allah. Dan yang terakhir, mukhalafatun nas, berpaling dari pergaulan yang salah. Kita bergaul sama siapapun boleh, tapi jangan sampai kita itu terkontaminasi. Kulit nempel sama Quran dimuliakan. Kalau kulit nempel sama maling, habis kita dikebukin. Mudah-mudahan itu aja udah 15 menit. Mudah-mudahan kita yang hadir panjang umur luas rezeki, ilmu kita bermanfaat. Kalau Bapak mau susuk lihat saya dicelup-celup api neraka, panggil saya Pak. Kenapa kita nggak tahu dosa siapa yang di sini yang diterima oleh Allah, siapa yang di sini masuk surga? Kalau saya nggak masuk, ajak saya. Kita doain terakhir khususnya terhadap saya yang sakit, kontrol sebuti kali Senin, Selasa, sama Jumat. Haji Munir sekarang lagi umroh.
kita doain seluruhnya sehat, panjang umur, luas rezeki, sehat walafiat, istiqomah dalam ibadah, masuk surga bersama orang-orang bertakwa ala ilmihi wa lam yudin sulihat imam mana wal hadirin bi musaffah sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.